Karena saya dituakan itu sudah yang ketiga. Yang pertama masih saudara, terus ada yang kedua, saudaranya lagi lah, saya yang ketiga. Ya pada waktu itu sih karena tiap ya kalau apa ya ada kegiatan siskambling itu bawanya kentong, bukan kentongan, bawanya kentong. Kentong itu yang dari bambu. Ya bikin kayak orang siskambling itu. Nah, ladrang namanya, jalan-jalan ke pelosok-pelosok desa. Terus di situ merasa kayaknya gimana kok musiknya monoton gitu-gitu, terus jadi bikin celuntang. Nah pada waktu itu katanya bikinnya itu celuntang, belum calung, belum cengklung, masih celuntang. Nah berhubung sudah ditambah pada tahun 84, kalau nggak salah 95 itu ditambah kenong. Jadi karena itu musiknya ditambah kenong, jadi namanya juga diganti cengkelung. Cengkelung itu sih ngambil dari rupa apa ya, rupa alatnya. Orang desa mengatakan ceng itu lenceng, lurus. Kelung itu kalau dipukul, ditutuk bunyinya melung. Jadi simpel aja, singkat aja, cengkelung gitu. Saya bergabung dengan cengkelung ini sekitar tahun 93. Saya tertarik karena pertama itu unik ya, unik, dan untuk kita bermain di musiknya itu ada tantangannya gitu loh Pak. Tantangannya dari di sini kan kalau kita mungkin dari musik-musik lain kayak saron apa kan, jadi berapa irama kita cukup dengan satu orang ya kan. Kalau ini kan jadi satu irama, misalnya saron ini ada 6, ada 1, ada 2, kita dipegang 3 orang. Jadi kita butuh feeling gitu loh. Kalau jumlahnya semuanya ada 8. Ya kalau ditambah lagi sih mungkin kalau ada tambahannya bisa 10. Tapi ini yang murninya 8 ini. Jadi yang ini namanya, yang ini barung namanya. Barung namanya kalau ini. Nah, kalau yang ini namanya manis. Manis. Nah, kalau yang ini yang paling kecil ini kan saron satu dibikin yang mukul orang 3. Jadi dibikin 3 rangkaian. Nah ini namanya kenit. Nah bisanya ini dinamain barung kalau ini nutuk 1, yang ini ngikutin yang nada ini. Contohnya begini, kan sama, cuman ini suaranya kecil, yang ini besar. Ada tambahan nih gong, namanya gong bungbung nih ini. Disebul, kalau disebul kan bunyi. Gitu. Kena sih dulu cuman ada 1 yang dulu. Ini ditambah 2 kan sebenarnya mengikuti zaman sekarang lah gitu. Ya ada lagu sendiri, ada yang namanya ladrag. Itu yang nangnong itu yang tadi dimainkan yang pertama itu. Nah terus ada lagi tapi sekarang
lagu yang dulu-dulu yang khas dulu udah hilang semua. Jadi sekarang ikuti zaman sekarang lagu banyak lagunya nggak kecatet banyak. Kalau sambil jalan keliling kampung begitu kan lagunya pindah-pindah. Otomatis kita misalnya satu irama itu kan sebenarnya itu contohnya saya mau suara ini, sedangkan suara yang di lagu itu ada sama orang lain gitu. Jadi saya nungguin orang lain ngetuk dulu gitu loh. Jadi mungkin kita itu harus feeling gitu, feeling. Jadi antara pemain itu harus ada kompakan seperti itu, harus membutuhkan feeling lah gitu. Oh iya ya, kalau cengklung gimana sih ya? Karena cengklung itu mungkin dari alatnya juga bisa. Kalau alatnya kan dikantet dua-dua, tapi notasinya ngikuti notasi gamelan. Notasi gamelan, bunyinya juga mengikuti notasi sesuai kebutuhan, misal lagu atau lancaran begitu. Cara menabuhnya, lah itu yang paling sulit cara menabuhnya. Misalnya ini saron satu ya, yang megang orang tiga. Kan misalnya lagu apa ricik-ricik kan bukakan dari orang ini yang megang. Misalnya ricik-ricik kan laras lendro padat 6. Ya harus gongnya gong 6 terakhir ya. Contohnya ya bukaannya ya lujilu rojinem ya. Begitu namanya ricik-ricik. Jadi saron satu yang megang orang tiga harus sehati. Kalau nggak sehati ya nggak bisa, sulit, emang sulit. Itu sekitar 84 sampai 95 yang sering ada panggilan ke sana kemari gitu. Karena kegiatannya sudah nggak begitu ini ya, latihannya juga sudah nggak rutin. Kalau dulunya rutin, ada acara rutin latihan gitu. Ya harapan menurut saya sih ya, harapannya ya jangan sampai punah lah. Ya seharusnya ada yang meneruskan lah istilahnya gitu. Nanti kalau sampai punah, kalau kita udah tua bagaimana kalau nggak ada yang nerusin gitu. Ya harapannya yang jelas mudah-mudahan dengan adanya seperti ini ya bisa hidup lagi lah. Justru ini hampir lama sih, hampir punah kan. Mudah-mudahan ya harapannya ya seperti itu. Sering dilirik ibaratnya seperti itulah. Ya kalau saya tetap masih berusaha, semoga adik-adik kita, anak-anak kita masih ada yang meneruskan gitu. Kalau harapan saya sih tetap jaya, maju, nantinya ada penerusnya dan bisa berkembang, jangan kayak sekarang ini, harapan saya.